saja kita masuk ke materi yang pertama, ada perbedaan antara desa dengan kota. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari desa dan kota itu sendiri. Apa itu desa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan suatu kesatuan desa yang dihuni atau ditempati oleh sejumlah keluarga, di mana wilayah tersebut memiliki sistem pemerintahannya sendiri atau juga dikepalai oleh seorang kepala desa. Lalu, apa itu kota? Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kota diartikan sebagai suatu daerah pemukiman yang terdiri dari bangunan-bangunan rumah secara satu kesatuan, tempat tinggal berbagai macam lapisan masyarakat. Pada umumnya, desa dan kota itu merupakan sama-sama tempat tinggal. Namun, tentunya desa dan kota itu memiliki perbedaan tersendiri. Berikut adalah beberapa perbedaan antara desa dengan kota. Yang pertama ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini merupakan salah satu aspek yang paling menonjol perbedaan antara desa dengan kota. Walaupun tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, namun secara umum dan jelas terlihat bahwa kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk pada desa. Mengapa bisa demikian? Hal ini disebabkan karena biasanya sebagian masyarakat desa akan berpindah ke kota untuk mengadu nasib dengan pemikiran bahwa kesempatan kerja di kota itu lebih besar daripada di desa. Kemudian yang kedua ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup di desa biasanya masih dekat dengan lingkungan alam asli atau alam bebas, sehingga wilayah pedesaan lebih banyak didominasi oleh ruang terbuka hijau. Kondisi ini juga mengarahkan masyarakatnya pada sistem ekonomi yang cenderung ke sistem agraris atau pertanian. Sedangkan kondisi lingkungan hidup di kota banyak didominasi oleh bangunan tinggi, lapisan beton, dan aspal. Hal tersebut berpengaruh pada kebersihan udara dan suasana yang dihasilkan. Udara di desa akan cenderung lebih bersih dan segar, serta memiliki suasana yang tenang. Berbanding terbalik dengan udara di kota, lebih cenderung panas dan kotor. Selain itu, suasananya juga bisa dibilang bising serta jauh dari ketenangan. Yang terakhir ada keadaan sosial. Ada pola interaksi. Pola interaksi yang terjadi di desa dan di kota juga cenderung berbeda, di mana biasanya di masyarakat kota tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat sekitarnya seperti masyarakat pada pedesaan. Atau masyarakat pada perkotaan ini umumnya kita biasa sebut sebagai masyarakat yang memiliki sifat individualis dan bersifat rasional. Dalam aspek solidaritas sosial juga, masyarakat pada pedesaan ini lebih mengutamakan unsur kekeluargaan dan kebersamaan. Sehingga dalam penyelesaian masalah, di desa ini lebih ke arah musyawarah atau kekeluargaan, dan konflik atau masalah sosial pun mereka usahakan untuk dapat dihindari. Berbeda terbalik dengan desa. Di kota, penyelesaian konflik cenderung mengarah pada sifat formal, bukan dengan musyawarah bersama. Kondisi tersebut juga disebabkan karena masyarakatnya yang bersifat individualis dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama. Sehingga faktor terjadinya masalah sosial lebih mudah muncul di kota dibanding di desa. Interaksi desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona. Pengaruh pada setiap zona ini dipengaruhi oleh jarak zona ke pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, maka interaksinya akan semakin lemah. Berdasarkan pendapat dari Erwin Tarto, interaksi antar desa dan kota memunculkan 6 zona yang terdiri atas city, suburban, suburban fringe, urban fringe, rural urban fringe, dan rural. Bentuk interaksi tersebut juga bisa beragam, bisa berupa pergerakan manusia atau mobilitas penduduk, pergerakan barang dan jasa, pergerakan informasi, dan lain-lain. Yang pertama ada city.
identik dengan kota atau pusat kegiatan. City atau kota adalah tempat semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi, yaitu area di mana perdagangan, hiburan, belanja, dan kekuatan politik terkonsentrasi. Suburban atau subdaerah perkotaan atau juga daerah pinggiran kota adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Wilayah suburban ini menjadi tempat tinggal para penglaju atau pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. Yang ketiga ada suburban fringe atau jalur tepi subdaerah perkotaan adalah wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah ini merupakan daerah peralihan antara kota dengan desa. Urban fringe atau daerah perkotaan terluar adalah wilayah batas terluar suatu kota dengan ciri sifat mirip dengan wilayah kota kecuali inti kota. Rural urban fringe atau daerah batas desa kota adalah jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang dicirikan dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Rural atau pedesaan adalah suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian atau kehidupan agraris. Saya akan menjelaskan interaksi desa dan kota beserta manfaatnya. Kota dan desa merupakan wilayah. Interaksi desa dan kota diartikan sebagai hubungan timbal balik antara desa dan kota, di mana di dalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi sehingga dapat menimbulkan kenampakan, permasalahan baru, gejala-gejala sosial, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi desa dan kota mengakibatkan lahirnya suatu gejala berupa pergerakan seperti yang pertama pergerakan manusia, yakni mobilitas penduduk. Contoh, orang desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan sebaliknya, orang kota ke desa untuk menikmati suasana desa atau berlibur. Yang kedua, perpindahan materi atau barang. Contohnya, distribusi bahan makanan, pakaian, dan juga bahan-bahan bangunan. Yang ketiga, pergerakan informasi ataupun ide. Contohnya, informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi, dan karakteristik suatu wilayah, dan sebagainya. Interaksi antara desa dan kota saling mempengaruhi dalam arti saling memberikan manfaat. Manfaat interaksi antara desa dan kota bagi perkotaan yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan akan bahan mentah atau bahan baku untuk industri. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan pokok yang berasal dari desa. Yang ketiga, memiliki tempat untuk memasarkan hasil industri yakni di desa. Manfaat interaksi antara desa dan kota bagi desa antara lain, yang kesatu, dapat memenuhi kebutuhan akan barang-barang yang tidak terdapat di desa. Yang kedua, berkembangnya informasi dan teknologi di desa karena masuknya informasi dari kota. Yang ketiga, sektor pertanian semakin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kota. Jadi kesimpulannya, interaksi antara desa dan kota merupakan hubungan timbal balik yang dapat memberikan dampak berupa adanya pergerakan, baik pergerakan manusia, barang, serta informasi dan pengetahuan. Teori titik henti. Apa sih itu teori titik henti? Teori titik henti adalah teori yang dimanfaatkan dalam kajian keruangan geografi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan pembatasan wilayah-wilayah yang fungsional. Teori titik henti pertama kali muncul pada tahun 1931 oleh William J. Reilly. Menurut William J. Reilly, teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan sebuah kota. Dalam teori ini, Reilly menerapkan hukum fisika tentang gravitasi bumi mengukur kekuatan perdagangan barang antar dua kota. Menurut Reilly, jika kedua kota memiliki jumlah penduduk yang sama banyak, maka batas area perdagangan mereka tepat di tengah-tengah jarak yang memisahkan kedua kota tersebut. Namun, ada namunnya nih. Jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, maka area pasar akan semakin mendekati area kota yang lebih sedikit jumlah penduduknya. Perhitungan tersebut telah dirumuskan dengan rumus titik henti secara matematis, dan rumusnya bisa dilihat dengan keterangan DAB sama dengan jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota A. PA sama dengan jumlah populasi A, dan PB sama dengan jumlah populasi
teori si B. Biar lebih memahami rumus tersebut, ada salah satu contoh soal dengan soal berikut bisa dibaca. Dengan diketahui penduduk kota A sebanyak 352, penduduk kota B sebanyak 152, dan jarak antara dua kota tersebut 45 km. Ditanyakan, tentukan di manakah lokasi pasar berada, perhitungan berdasarkan perhitungan titik-titik. Dari soal tersebut dimasukkan ke dalam rumus yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan kesimpulan, maka lokasi pasar berdasarkan perhitungan titik-titik adalah 17,86 km dari kota A.